Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita ini. Apa kabar hari ini nih, Ibu? Alhamdulillah Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih nih ya, sudah coba luangkan waktu pada hari ini untuk dapat kita ngobrol nih, Bu. Kira-kira ada apa ini, Bu? Ada yang ingin Ibu Oh, sampaikan ke saya atau bagaimana? oh iya Pak, saya itu punya sedikit masalah Pak. Saya kan kebetulan punya apa namanya teman sejawat di sekolah gitu ya. Namanya Pak Fatur nih Pak. Nah Oh, kebetulan Pak Fatur itu di saya sebagai tukang kebun, kebersihan, juga diamanai untuk mengembangkan kantin, Pak. oh gitu. Ya. Cuman, dalam hal kebersihannya itu ternyata tidak memperhatikan, apa namanya, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, Pak. Ya. Kemudian, dulu itu Pak Fatur ini tuh ceritanya tuh tidur di SMK kami, Pak, tapi Hmm. ternyata sekarang nggak tidur lagi di situ. Kami keberatan, saya keberatan karena, apa namanya, di sekolah saya itu kan, penjaga malam kadang-kadang itu kan ada waktu libur, jadi Ya. takut ada apa-apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dia diserai kantin itu kurang bersih gitu, Pak. Nah, Oh, barangkali ada solusi gitu, Pak. oke. Oh, jadi Bu Rita itu sedang ada sebuah masalah yang kaitannya dengan Pak Kebun ya, Bu ya, kebersihan ya sekolah Iya, ya, yang beri di amanat untuk kantin, tapi kayaknya kotor ya, kurang bersih, mhm, mhm. kemudian kebersihan lingkungan juga kurang dan apa namanya untuk tidak bisa tidur di sekolah ya Bu ya. Iya, Oke. betul, Pak, iya, betul Oke sekali. Bu, baik. Mungkin karena singkatnya percakapan kita hari ini ya, kira-kira hal apa nih yang ingin Ibu capai atau Ibu inginkan kepada Pak Fatur ke depannya? Oh, gitu ya. Kali ini. Eee, untuk sebetulnya sih saya pengennya, satu, kalau untuk masalah kebersihan itu nggak perlu ditegur, Pak, kalau hal-hal kecil gitu, Pak. Kayak misalnya ada yang kotor atau mungkin habis hujan gitu kan saya harus Eee, mendadak manggil gitu, Pak. Maksudnya saya itu harus bisa tahu tentang tanggung jawabnya dia. Kemudian yang kedua, saya berharap Pak Fatur ini bisa bermalam lagi atau tidur lagi di sekolah lagi, Pak. Terus kemudian saya juga berharap, inginnya kantinnya itu jadi bersih gitu, Pak. Yang tadinya kurang bersih jadi bersih gitu, Pak. Iya, iya, Inginnya iya. seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Ibu ya. Iya. Iya. Ya, baik Ibu. Eh, ketika Ibu Rita, saya beri penilaian ya Bu ya. Kira-kira sikap Pak Fatur dan apa yang tindakan Pak Fatur lakukan atau masalah ini itu tentang Pak Fatur ini kalau diibaratkan sebagai angka dari angka Mhm. 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu ngasih nilai berapa untuk Pak Fatur ini? Untuk sementara, Pak, angkanya 6 Pak. Angkanya 6 ya. Iya, angkanya 6. Karena, apa ya, saya kira tuh, lebih kalau untuk kebersihan tuh sering kali saya itu harus ngomongin, Pak. Sering Oh, kali gitu, bukan hanya satu 2 tapi sering kali itu ngomongin. Kemudian untuk masalah yang nggak mau tidur lagi di SMK itu karena ada orang tua gitu. Ya sebetulnya sih bisa apa ya namanya, barangkali bisa dinego atau seperti itu. Kemudian, yang tentang masalah kantin udah berulang kali nih Pak, udah dibilangin tapi tetap gitu aja. Gimana coba Pak? Iya, oh, akhirnya saya nilai 6.
Oh, nilai 6 ya, Bu, ya. Oke, oke, Iya, oke. nilai 6. Dari nilai 6 itu ya, Bu, ya, kira-kira pasti Papa tuh punya sebab dan sebabnya. Kira-kira yang menyebabkan Pak Fatur seperti itu atau bisa melakukan hal seperti itu kira-kira menurut Ibu Rita apa aja Ibu yang Nah, kalau menurut saya itu, kalau untuk yang tentang kebersihan itu, kebanyakan main HP. Main Iya, HP, iya, iya. iya. Iya, iya. Satu main HP, kedua, di waktu jam-jam, tanggung jawabnya dia, Mhm. itu membantu istrinya, gitu. Sehingga Mmm, apa ya namanya, terbengkalai lah ya. iya. Kemudian, kalau masalah yang tidak nginep itu karena ada orang tua, gitu. Iya. Oh, seperti itu. Jadi mungkin faktor-faktornya itu ya Bu sebabnya Iya ya. iya, Bapak. Ya, baik, baik. Kemudian menurut Ibu nih, Ibu Rita, kira-kira upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah ini itu mungkin Ibu punya alternatif satu ya, alternatif beberapa alternatif mungkin ya. Kira-kira upayanya apa ini Bu yang Ibu coba untuk Kalau kalau saya tuh ya kepengennya pertama, ya saya pengen ngundang face to face atau duduk bareng lah ya, kita iya, sebagai teman sejawat lah ya, mhm, teman sejawat duduk bareng, ngobrolkan agar, bisa saling memberikan saran gitu. Kemudian yang kedua tuh juga saya inginnya juga memberikan masukan kepada, eee, istrinya yang menjaga kantin, begitu, Pak. Iya. iya. Mungkin ada alternatif lain Bu atau cara lain selain tadi ngajak duduk bareng, kemudian eee, mengobrol bareng juga dengan Papatur, sekalian Papatur juga dengan istri. Kira-kira apa lagi Ibu? Sebetulnya sih selain itu saya pengen ngajak, wakil ketenagakerjaan wakil-wakil saya yang bagian sapras sama bagian ketenagaan. Ya, Mhm. Pak, karena Iya, untuk iya. menguatkan karakternya tadi, karakternya dan tanggung jawabnya dari Pak Fatur, Pak. Karena kalau saya pribadi sendiri, Mhm. barangkali saya tidak bisa memenuhi semua dari keinginan saya. Jadi saya perlu perlu pihak lain Iya. juga untuk memberikan masukan kepada Pak Fatur gitu, Pak. Iya, iya. Berarti nanti minta bantuan dari wakil bidang sarana prasarana ya, Bu ya? Iya iya, Oh, sama gitu. ketenagaan. Oh, sama ketenagaan ya, sarana Iya, ketenagaan. sama ketenagaan, Pak. Eh, hanya itu saja atau ada lagi, Bu? Kira-kira coba usaha yang akan Ibu. Eee, kalau masalah yang lain tuh sebetulnya, tadi Pak yang, apa namanya, yang suruh nginep Pak. Kalau suruh yang suruh nginep nginep itu saya perlu, ingin bertemu nih dengan yang namanya orang tua dari Pak Fatur, Pak. Saya pengen Hmm, sekali, Pak, iya, tuh iya. bisa ketemu sama beliau. Maksud saya kalau misalnya di waktu-waktu tertentu, itu Iya, Pak Fatur bisa dikala, penjaga malamnya itu tidak berangkat misalnya, Pak, beliau iya. itu bisa nginep di SMK, itu Hmm. diizinkan Pak sama orang tuanya, pengennya begitu, gitu. Oh iya. Baik Ibu, Mhm. mungkin dari upaya-upaya yang Ibu sampaikan tadi, eh, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mendapatkan hasil yang positif ya Ibu. Iya iya, Eh, Bapak. kemudian setelah upaya-upaya tadi dilakukan dan mungkin direalisasi nih Bu, eh, kira-kira ukuran keberhasilannya ketika Ibu melakukan usaha-usaha tadi itu berapa itu? Kalau untuk ukuran keberhasilan Pak, ya kalau misalnya kalau diangkakan ya paling tidak naik menjadi 8 dulu nggak apa-apa Pak ya. Artinya Oke, tidak harus sempurna lah ya,
paling tidak kesadaran, keberhasilan itu satu kesadaran dia untuk melakukan menjadi tanggung jawabnya itu menjadi kesadaran sendiri, bukan karena orang lain gitu, Pak. Tidak karena takut dengan orang lain gitu. Kemudian yang kedua itu, termasuk kebersihan kantin, Pak. Kalau pengen murid-murid pada jajan ke sana ya harusnya kebersihannya lebih dijaga gitu, Pak. Dan itu Utamakan. nggak perlu diomongin kan, Pak. Iya, Harusnya dia betul. kalau iya, harusnya kan kesadaran diri dia udah tahu yang namanya kantin itu harus yang bersih kan gitu. Iya. Kemudian yang ketiga itu ya tadi, ya saya kira agar ketika kalaupun memang tidak bisa tidur 100% di SMK ya berarti ketika pas penjaga malam tidak bisa berangkat, kami harapannya bisa nginep di situ Pak, di SMK Pak Faturnya gitu, Oh, Pak. begitu ya. Iya. Mhm. Ya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya Bu. Mudah-mudahan ada perubahan dari Pak Fadru itu sendiri ya. Iya, Eh, Bapak. Kira-kira eh, untuk menjadi komitmennya Ibu nih. Nah, kira-kira Ibu mau melakukan tindakan tersebut atau merealisasikan upaya-upaya yang Ibu tadi sampaikan itu kira-kira kapan Bu? Oh, untuk, karena ini harinya Jumat, Bapak, Iya, Sabtu saya ada acara rapat, kemungkinan kan belum bisa, Bapak. iya. Kalau Minggu juga nggak mungkin lah ya, kita kan semua libur. Insya Allah kalau untuk ingin ketemu dengan Pak Faturnya, insya Allah saya pengennya Senin, Bapak. Senin tanggal Oh, 20 Maret tuh, iya 20 Maret tuh sebelum puasa. Nanti iya. sekalian sama maaf-maafan lah gitu ya, Pak. Barangkali kalau memberikan apa gitu, takutnya apa namanya, saya juga salah, nanti insya Allah Senin saya pengen ngobrol bareng, nanti kalau bisa pun sekalian sama istrinya. Oh, Tapi kalau sama masalah orang tuanya sih kemungkinan besar, apa ya namanya, setelah hari Senin lah, gitulah. Yang oke. penting saya harus ketemu dulu Pak Fatur sama istrinya dulu gitu, Pak. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya ini. Mudah-mudahan hasilnya positif dan nilai yang tadinya 6 ya. Iya, jadi 8. Sinyal nih, Oh iya, mohon maaf ini Bu. sinyal ya? Sinyal Sinyalnya ya, los Pak? tadi. Iya Iya, betul Bu, ini lagi hujan siap. soalnya. Oh, iya iya, nggak Oke, apa-apa, Pak. siap. Saya melanjutkan lagi ya Bu. Siap. Eh, Kira-kira kesimpulan Ibu Rita malam ini, kegiatan hari ini yang Ibu sampaikan ke saya, kira-kira apa itu? Kalau kesimpulannya, Pak, saya berharap, Pak, dari pertemuan ini, gitu ya, saya alhamdulillah tadi sudah diberikan solusi-solusi, apa ya, dengan permasalahan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya tadi, yaitu Pak Fatur dengan kesadaran sendiri, tanggung jawabnya juga sudah mengerti, kemudian kebersihannya juga, sudah dengan kesadaran sendiri di kantinnya, agar siswanya banyak yang ke ini, apa namanya, yang beli kan, Pak, ya, biar pemasukan buat dari Pak Fatur itu sendiri kan, Pak. Iya, Kemudian sampai dengan, apa namanya, tadi solusi yang di mana, kalau pas, penjaga malamnya nggak berangkat, ya paling tidak bisa tidur, Pak, di SMK kami gitu, Pak. iya Ibu. Untuk saling menjagalah begitu. Siap. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan ada perubahan dan mudah-mudahan Iya, hasilnya baik Bapak, nanti, Bu ya. insya Saya nggak sabar Allah. ini, pengen tunggu kabar baiknya ini Bu ya. Waduh, insya Allah Pak, nanti saya kabari Pak, nanti setelah Baik. tanggal 20 Pak, 20 Oh Maret, iya. insya Siap, siap. Allah. Oke Ibu. Iya. Kemudian kira-kira sekarang perasaan Ibu bagaimana nih? Setelah Ibu menceritakan semuanya ini. Apa ya Pak ya, ya seneng Pak, bahagia, plong gitu ya, udah memberikan apa ya, udah curhat ke Bapak gitu ya, ke Pak Saipul biar dan sampai dengan menemukan solusi Pak. Ya senang saja Pak, itu. Oh iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ya Eh, alhamdulillah Pak. ini
bicara-bicara karena waktu yang sangat singkat ya Bu ya. Siap. Mungkin kita akhiri aja Pak Ibu karena Ibu sudah mendapatkan solusinya, kemudian alhamdulillah sudah ada perubahan perasaan yang Ibu rasakan pada saat ini. Mungkin kiranya itu saja Ibu ya. Siap, Uh, Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah mau menceritakan semuanya kepada saya. Sama-sama, Bapak. Sama-sama. Itu saja Ibu, terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu Ibu. Oke, Nggih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, Ibu Rita, ini saya mau menanyakan yang terakhir ya. Ini bagaimana perasaan Ibu Rita setelah di coaching dengan saya Ibu? Ya, saya merasa mendapatkan sebuah solusi ya Pak, dari permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya juga merasa lega gitu ya, yaitu dengan permasalahan saya itu, saya tidak berpikir terus Pak, kepikiran terus. Nah, kemudian gini sudah bisa berbagi sama orang lain gitu, legalah gitu Pak. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nggih, Bapak, terima kasih juga. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. salam.